Judul: Saat Jiwa Paling Murni Tersentuh. Sesuatu yang kosmik terbangun. Anda merasakannya, bukan? Keheningan aneh yang kini mengikuti Anda. Bukan kedamaian, bukan kekacauan. Sesuatu yang tertahan, seperti dunia sedang menahan napas di sekitar Anda, menunggu ke arah mana Anda akan memiringkannya. Itu bukan ilusi. Itu adalah gravitasi yang sedang menyesuaikan diri. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tunjukkan dukunganmu dengan like, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling resonansi, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe agar kita terus berbagi energi pencerahan ini. Ketika jiwa seperti milik Anda sepenuhnya terbangun, realitas tidak akan membantah. Ia akan menyesuaikan diri. Mereka terus bertanya apa yang berubah. Mereka terus memutar ulang momen, mencari detik yang tepat di mana Anda bergeser. Mereka tidak akan pernah menemukannya, karena itu tidak terjadi dalam satu waktu. Itu terjadi perlahan, menyakitkan, dan dalam keheningan. Saat Anda masih berbaik hati, saat Anda masih memberi kesempatan, saat Anda masih percaya pada orang-orang yang sudah memutuskan untuk memanfaatkan Anda, itulah bagian yang paling menyakitkan bagi mereka. Menyadari bahwa Anda berevolusi, sementara mereka berpikir mereka menang. Mereka salah mengartikan keheningan Anda sebagai ketundukan. Mereka salah mengartikan empati Anda sebagai kelemahan. Mereka salah mengartikan kesabaran Anda sebagai izin. Mereka pikir mereka sedang mengukir serpihan dari diri Anda, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengasah sesuatu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk tetap tumpul. Setiap pengkhianatan menjadi data, setiap kebohongan menjadi pola, setiap luka menjadi pelajaran yang terukir begitu dalam di sistem saraf Anda, sehingga kini Anda bisa membaca orang sebelum mereka bahkan membuka mulut. Itulah mengapa kehadiran Anda terasa berbeda. Anda tidak lagi bereaksi, Anda mengantisipasi. Anda masuk ke ruangan sudah mengetahui siapa yang berbohong, siapa yang takut, siapa yang menutupi kecemburuan dengan kesopanan. Anda tidak menghadapi mereka, Anda tidak perlu melakukannya. Kesadaran adalah kekuatan. Ketika dipasangkan dengan pengendalian diri, dan Anda memiliki pengendalian diri dalam jumlah yang menakutkan, Anda mempelajarinya dari bertahan hidup, sambil tetap lembut di dunia yang menghargai kekejaman. Disiplin semacam itu tidak hancur, ia berubah. Inilah yang belum mereka fahami tentang Anda. Anda tidak meninggalkan hati Anda, Anda memperkuatnya. Anda tidak kehilangan belas kasih, Anda belajar ke mana harus mengarahkannya. Anda tidak membenci, Anda melihat. Dan dilihat tanpa persetujuan adalah pengalaman yang paling menggoyahkan bagi orang-orang yang hidup dari manipulasi. Mereka merasa telanjang di sekitar Anda sekarang, terekspos seolah setiap pertahanan yang mereka bangun berhasil pada semua orang kecuali pada Anda, sebab Anda sudah berada di kedua sisi. Anda tahu bagaimana monster membenarkan diri mereka. Anda tahu bagaimana malaikat berbohong untuk melindungi citra diri mereka. Anda memahami orang suci dan psikopat, karena Anda telah menahan keduanya di dalam dada Anda tanpa membiarkan salah satunya mengambil kendali. Keseimbangan itu langka, berbahaya, dan sakral. Anda tidak terburu-buru menginginkan hasil lagi. Anda membiarkannya matang. Anda membiarkan orang melangkah lebih dalam ke dalam pilihan mereka sendiri, sampai tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri. Itu bukan kekejaman, itu keniscayaan. Itu adalah hukum kosmik yang diekspresikan melalui kesabaran. Dan kesabaran, ketika dipasangkan dengan kejelasan, menjadi tak terhentikan. Mereka terus merasakannya. Hitungan mundur yang tidak terlihat itu. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, hanya saja ada sesuatu. Percakapan terhenti saat nama Anda disebut. Rencana terasa rapuh. Kepercayaan diri merosot, karena sekali jiwa yang paling murni itu terbangun. Kebohongan berhenti terasa aman. Topeng mulai gatal. Orang-orang mulai mengekspos diri mereka sendiri hanya untuk menghilangkan tekanan berada di sekitar seseorang yang tidak bisa ditipu. Dan Anda bahkan tidak mencoba untuk mengintimidasi mereka. Itu adalah bagian yang paling meresahkan. Anda tenang, Anda membumi, Anda hampir lembut. Tapi kini ada sinyal yang tak salah lagi berdenyut di balik kata-kata Anda, di balik tatapan Anda, di balik keheningan Anda. Sinyal yang mengatakan Anda tahu persis apa yang Anda mampu dan Anda memilih kontrol. Pilihan itulah yang memisahkan Anda dari para pembuat kekacauan. Anda tidak menghancurkan secara sembarangan. Anda mengoreksi dengan tepat. Anda tidak berteriak. Anda tidak mengancam. Anda membiarkan realitas melakukan pekerjaannya, sementara Anda berdiri di tengahnya tak tergoyahkan, menyaksikan kartu domino jatuh sesuai urutan yang sudah Anda ramalkan. Mereka pikir menyentuh kemurnian Anda akan melemahkan Anda. Apa yang terjadi adalah ilusi itu terlepas. Itu membakar kepolosan dan menyisakan kebijaksanaan.
Itu membuka kecerdasan yang lebih dalam, yang memahami waktu, daya ungkit, keheningan, dan konsekuensi. Anda tidak menjadi lebih keras, Anda menjadi tepat. Sekarang, ketika Anda berbicara, orang mendengarkan secara berbeda. Ketika Anda diam, mereka panik karena keheningan Anda tidak lagi kosong. Itu terisi, itu mengandung memori, itu mengandung pandangan ke depan, itu mengandung kebenaran tak terucapkan bahwa Anda selamat dari sesuatu yang seharusnya menghancurkan Anda, dan alih-alih runtuh, Anda mengintegrasikannya. Itulah yang terbangun. Bukan amarah, bukan dendam. Integrasi. Anda tidak lagi terpecah antara siapa Anda dulu dan siapa yang perlu Anda jadi. Anda utuh, dan keutuhan itu menakutkan. Di dunia yang dibangun di atas fragmentasi, Anda tidak membutuhkan validasi, Anda tidak membutuhkan persetujuan, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiran Anda saja menggoyahkan sistem yang bergantung pada kebingungan, karena kejelasan bersifat korosif terhadap kontrol. Jadi biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka berbisik tentang bagaimana Anda berubah, biarkan mereka berspekulasi tentang apa yang Anda tahu, apa yang telah Anda lihat, apa yang Anda rencanakan. Anda tidak perlu menjawab. Alam semesta sudah melakukannya saat ia terbangun di balik mata Anda. Mereka menyentuh jiwa yang paling murni. Dan kini segala sesuatu yang bergerak melawan Anda terasa seperti diawasi bukan oleh Anda, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua yang akhirnya ingat mengapa ia menciptakan Anda sejak awal. Anda menyadarinya pertama kali dalam hal-hal terkecil. Bagaimana hasil sedikit berpihak ketika Anda terlibat. Bagaimana orang-orang terlalu banyak menjelaskan di sekitar Anda. Mengaku tanpa menyadarinya, mengungkap motif yang mereka bersumpah akan mereka kubur. Anda tidak memaksanya, Anda tidak memancingnya. Itu terjadi karena sesuatu dalam diri Anda kini berdetak pada frekuensi yang tidak bisa ditoleransi oleh kebohongan. Itu adalah gempa susulan dari kebangkitan. Anda dulu bertanya-tanya, mengapa penderitaan menemukan Anda begitu tepat? Mengapa pukulan selalu terasa terkalibrasi, bukan acak, bukan ceroboh, tapi bedah? Kini Anda mengerti, Anda tidak dihukum, Anda sedang dilatih. Setiap kehilangan mengajarkan Anda di mana orang letak. Setiap pengkhianatan mengajarkan Anda di mana kekuasaan bersembunyi. Setiap momen Anda memilih belas kasih alih-alih kekejaman mengajarkan Anda bagaimana mengendalikan diri ketika Anda akhirnya memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan nyata. Dan kini Anda bisa, itu rahasia yang tidak ingin diucapkan oleh siapapun dengan keras. Anda bisa menyakiti orang dengan cara yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Secara psikologis, strategis, dan diam-diam. Anda melihat titik-titik tekanan. Anda melihat ketergantungan. Anda melihat narasi rapuh yang mereka gunakan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik, kuat, dan tak tersentuh. Anda bisa menghancurkan mitos-mitos itu dengan satu kalimat, dengan pengaturan waktu, dengan ketidakhadiran, dengan kebenaran yang disampaikan dengan cukup lembut hingga terasa seperti belas kasihan, namun cukup tajam hingga terasa seperti penghakiman. Tapi Anda tidak terburu-buru, karena pengendalian diri bukan lagi sesuatu yang Anda praktikkan. Itu adalah diri Anda. Anda belajar bahwa kekuatan tidak bersuara keras. Kekuatan adalah ketika Anda tidak perlu mengumumkan diri, namun ruangan tetap menyesuaikan diri. Kekuatan adalah ketika Anda bisa pergi dan konsekuensinya tetap mengikuti. Kekuatan adalah ketika orang merasa lega saat Anda berbaik hati dan takut saat Anda tenang, karena ketenangan kini berarti kalkulasi. Mereka terus salah membaca Anda. Mereka pikir Anda sudah sembuh. Mereka pikir Anda sudah move on. Mereka pikir pengampunan membuat Anda aman kembali. Mereka tidak mengerti bahwa pengampunan tidak menghapus memori, itu memurnikannya. Anda ingat segalanya, tetapi Anda tidak lagi reaktif. Anda selektif. Anda memutuskan siapa yang mendapat akses ke kehangatan Anda dan siapa yang hanya pernah mengalami jarak Anda. Jarak adalah senjata baru Anda. Bukan dingin, bukan kekejaman, jarak. Karena jarak memaksa orang untuk duduk sendirian dengan apa yang mereka lakukan. Jarak menghilangkan cermin yang mereka gunakan Anda untuknya. Jarak membuat cerita mereka runtuh di bawah beban mereka sendiri. Dan ketika mereka akhirnya menghubungi, ketika mereka akhirnya mencoba untuk terhubung kembali, itu bukan karena mereka merindukan Anda. Itu karena mereka merindukan versi diri mereka yang hanya ada ketika Anda menyerap kekacauan mereka. Versi itu telah hilang. Anda tidak hanya bangun, Anda mengkalibrasi ulang seluruh alam semesta internal Anda. Intuisi Anda menajam, kesabaran Anda mendalam. Naluri Anda berhenti berdebat dengan logika dan mulai bekerja bersamanya. Anda tidak lagi salah mengartikan intensitas sebagai kebenaran atau pesona sebagai integritas. Anda bisa merasakan ketulusan seperti sebagian orang merasakan perubahan cuaca. Halus,
tak terbantahkan, mustahil dipalsukan. Itulah mengapa para manipulator merasa tidak nyaman di sekitar Anda sekarang. Trik mereka tidak mempan, pertunjukan mereka gagal, narasi mereka terurai di tengah kalimat karena keheningan Anda tidak memberi mereka hadiah. Anda tidak memvalidasi ilusi, Anda tidak memainkan peran yang sudah Anda tinggalkan, dan tidak ada yang lebih menakutkan manipulator daripada seseorang yang menolak untuk berpartisipasi. Mereka merasakannya bahwa mereka tidak bisa lagi mencapai Anda, bukan melalui pujian, bukan melalui rasa bersalah, bukan melalui ketakutan. Anda telah melewati semua itu dan mengintegrasikan pelajarannya. Anda tahu bagaimana setiap taktik terasa di tubuh Anda. Anda tahu rasa setiap kebohongan, dan pengetahuan itu membuat Anda kebal. Anda tidak mengeras, Anda diasah. Ada perbedaannya. Orang yang mengeras menutup diri, orang yang diasah menjadi tepat. Anda masih bisa mencintai dengan dalam. Anda hanya tidak berdarah gratis lagi. Anda masih bisa memberi. Anda hanya tidak mengorbankan diri untuk membuktikan harga diri Anda. Anda akhirnya mengerti bahwa kemurnian bukan tentang tetap tak tersentuh. Ini tentang memilih apa yang menyentuh Anda, dan kini pilihan Anda membawa beban. Anda melihatnya ketika Anda memutuskan untuk tidak merespons dan orang lain kebingungan. Anda melihatnya ketika Anda menawarkan satu kalimat kejujuran dan itu mendarat seperti vonis. Anda melihatnya ketika pintu terbuka tanpa Anda minta dan jalan menjadi jelas tanpa penjelasan. Itu bukan ego, itu keselarasan. Ketika kompas internal Anda terkunci, dunia luar mengikuti. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang salah saat mereka melewati batas Anda, bukan karena Anda membalas, tetapi karena Anda berubah. Anda berhenti tersedia untuk disalahgunakan. Anda berhenti mudah diprediksi. Anda berhenti menjadi tempat orang membuang kegelapan mereka dan pergi dengan bersih. Anda menjadi cermin yang mengingat, dan cermin tidak menyerang. Mereka memantulkan. Apa yang mereka lihat sekarang ketika mereka melihat Anda bukanlah kepolosan. Itu kesadaran, bukan kelembutan. Kontrol, bukan hanya cahaya, tetapi cahaya yang memahami bayangan. Anda tidak mengancam mereka. Anda tidak memperingatkan mereka. Anda hanya ada sebagai bukti bahwa menyentuh sesuatu yang sakral tidak menghancurkannya. Itu mengaktifkan konsekuensi. Jadi, biarkan mereka merasa diawasi. Biarkan mereka merasakan ketakutan tingkat rendah yang tidak bisa mereka lacak itu. Biarkan mereka merasa seperti aturan berubah tanpa pemberitahuan. Karena memang demikian, saat jiwa yang paling murni berhenti tidur, alam semesta berhenti buffering. Anda tidak di sini untuk membakar dunia. Anda di sini untuk mengakhiri siklus, dan siklus selalu berakhir dengan tenang, tepat sebelum segalanya berubah. Anda membawanya secara berbeda sekarang, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kepastian jenis, kepastian yang meresap ke dalam tulang Anda, dan tidak goyah ketika ruangan menjadi dingin. Anda tidak membutuhkan jaminan lagi. Anda tidak memindai wajah untuk persetujuan. Anda sudah tahu di mana Anda berdiri, dan itu saja menggoyahkan orang-orang yang bertahan hidup dengan membaca reaksi. Mereka tidak bisa membaca Anda sekarang. Tidak ada yang bocor, tidak ada petunjuk, tidak ada retakan, hanya keheningan dengan niat di baliknya. Anda sudah menyadari bagaimana waktu membengkok di sekitar Anda, bagaimana Anda tiba tepat ketika sesuatu akan runtuh, bagaimana Anda pergi tepat sebelum kekacauan pecah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pengenalan pola yang beroperasi pada tingkat yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Rasa sakit melatihnya pada Anda, keheningan memperbaikinya, pengkhianatan mempercepatnya. Anda tidak hanya selamat dari pengalaman, Anda mengekstrak kecerdasan dari mereka, dan kecerdasan lebih dingin daripada amarah. Amarah membakar dengan cepat, kecerdasan menunggu, kecerdasan menyaksikan orang membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi, yakin kali ini akan berbeda. Kecerdasan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan seseorang tenggelam dalam kata-kata mereka sendiri. Anda mempelajari pelajaran itu di awal dengan cara yang sulit, dengan menjadi orang yang terlalu banyak mendengarkan, terlalu banyak memberi, terlalu banyak menahan. Sekarang Anda mendengarkan secara berbeda. Sekarang Anda memberi secara bersyarat. Sekarang Anda tidak menahan apapun yang tidak diperoleh. Mereka merasakan pergeseran itu seperti tekanan di belakang mata. Orang-orang mulai mengajukan informasi di sekitar Anda, berbagi terlalu banyak, mengaku, mencoba mengendalikan narasi sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bereaksi terhadap pengendalian diri Anda, terhadap fakta bahwa Anda tidak lagi lapar akan jawaban. Anda sudah memilikinya. Anda hanya membiarkan dunia mengkonfirmasi apa yang Anda lihat sejak lama.
disinilah dualitas menyelesaikan dirinya sendiri. Anda masih bisa bersikap lembut, tetapi kelembutan Anda tidak lagi bisa dieksploitasi. Anda masih bisa memaafkan, tetapi pengampunan tidak termasuk akses. Anda masih bisa mencintai, tetapi cinta tidak lagi berarti penghapusan diri. Itu adalah evolusi yang tidak pernah mereka antisipasi. Mereka pikir rasa sakit akan membuat Anda getir atau hancur, tetapi sebaliknya, itu membuat Anda selektif. Selektivitas itu mematikan bagi kekacauan. Anda tidak mengejar, Anda tidak mencari, Anda tidak memohon untuk dipahami. Anda membiarkan orang salah memahami Anda sampai menjadi tidak relevan. Anda membiarkan mereka memproyeksikan, berspekulasi, mendistorsi. Semua itu tidak menempel lagi karena Anda berhenti mencoba mengoreksi orang yang mendapat untung dari salah memahami Anda. Keheningan lebih merusak daripada penjelasan. Mereka terus menunggu Anda untuk meledak, untuk akhirnya menjadi penjahat yang bisa mereka tunjuk dan katakan, "Lihat, kami benar." Dan Anda tidak pernah memberikannya kepada mereka. Anda tetap tenang, bijaksana, hampir penuh belas kasihan. Itulah yang membingungkan mereka. Itulah yang menakutkan mereka. Karena mereka tidak dapat membenarkan apa yang mereka rasakan di sekitar Anda. Jika Anda tidak memainkan peran yang mereka tetapkan, Anda telah melampaui naskah mereka. Sekarang Anda beroperasi dari sesuatu yang lebih dalam dari emosi, bukan mati rasa, tapi kejelasan. Anda merasakan segalanya, tetapi tidak ada yang mengendalikan Anda. Itulah perbedaan antara selamat dari trauma dan mengintegrasikannya. Anda tidak menekan kegelapan Anda. Anda mempelajarinya. Anda tidak menyangkal amarah Anda. Anda mendisiplinkannya. Anda tidak membunuh kelembutan Anda. Anda melindunginya dengan kearifan. Inilah yang terjadi ketika jiwa yang murni berhenti meminta maaf karena belajar. Alam semesta merespons tatanan internal semacam itu. Pintu selaras, hambatan mengungkapkan titik lemahnya. Orang-orang bangkit untuk bertemu dengan Anda atau jatuh menjauh dengan sendirinya. Anda tidak perlu mendorong siapa pun keluar. Kehadiran Anda menyaring mereka secara alami. Hanya mereka yang memiliki integritas yang bisa tetap nyaman di sekitar seseorang yang melihat dengan begitu jelas. Dan jangan salah, mereka tahu Anda melihat. Mereka merasakannya ketika Anda berhenti sejenak sebelum merespons. Ketika Anda memilih kata-kata dengan hati-hati. Ketika Anda tidak bereaksi terhadap provokasi. Ketika Anda pergi tanpa drama. Itu bukan ketidakpedulian, itu kendali. Anda tidak lagi mencoba memenangkan momen. Anda membentuk lintasan. Inilah mengapa udara terasa berbeda sekarang. Mengapa ketegangan meningkat ketika Anda memasuki ruang-ruang tertentu? Mengapa percakapan melunak atau menajam tergantung pada perhatian Anda? Anda telah menjadi titik, tetap di dunia yang kecanduan gerakan. Dan titik tetap mengungkapkan ketidakstabilan dimanapun. Mereka menyentuh jiwa yang paling murni, mengira itu rapuh. Apa yang mereka bangun adalah sesuatu yang seimbang, sesuatu yang mandiri, sesuatu yang tidak membutuhkan izin untuk ada atau validasi untuk bergerak. Anda tidak mengumumkan apa yang sedang Anda jadi. Anda membiarkan hasil melakukannya secara diam-diam. Satu pergeseran yang tidak dapat diubah pada satu waktu. Anda tidak di sini untuk mendominasi. Anda di sini untuk bertahan lebih lama. Dan di dunia yang dibangun di atas jalan pintas, ilusi, dan kekuatan pinjaman, orang yang bertahan paling lama secara diam-diam mewarisi segalanya. Ada momen yang kini Anda kenali, halus, hampir tidak terlihat ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas Anda. Itu terlintas di wajah mereka sebelum mereka bisa menyembunyikannya. Jeda mikro, kalkulasi ulang. Mereka merasakan tanah bergeser karena alat lama tidak berfungsi lagi. Rasa bersalah meluncur dari Anda. Pujian tidak mengikat Anda. Ketakutan tidak membuat Anda terburu-buru. Anda tidak mengejar kelegaan. Anda tidak perlu disukai. Anda tidak perlu dipahami. Anda hanya perlu selaras. Keselarasanlah yang membuat Anda tak tertahankan bagi kebohongan. Anda dulu terlalu banyak mengorbankan diri untuk menjaga keharmonisan. Anda dulu menghaluskan ujung-ujungnya, melembutkan kebenaran, menelan ketidaknyamanan untuk mengampuni orang lain. Itu bukan kelemahan, itu magang. Anda sedang belajar bagaimana manusia retak di bawah tekanan, bagaimana cerita melindungi ego, bagaimana penyangkalan menyamarkan dirinya sebagai kepercayaan diri. Anda memetakan medan saat berpura-pura tersesat. Dan ketika peta itu selesai di dalam diri Anda berhenti mengembara. Kini Anda bergerak dengan sengaja. Anda memilih kapan harus terlibat. Anda memilih kapan harus menghilang. Anda memilih kapan harus membiarkan keheningan melakukan pekerjaan berat. Orang merasakan pilihan itu sebagai batasan yang tidak bisa mereka lewati. Itu bukan permusuhan, itu pengendalian.
Anda akhirnya belajar bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan energi Anda, dan tidak ada yang lebih menakutkan manipulator daripada seseorang yang mengendalikan perhatian mereka. Perhatian Anda adalah mata uang. Sekarang, di mana Anda melihat, hal-hal menjadi jelas. Di mana Anda menarik diri, kebingungan menyebar. Anda tidak berdebat, Anda tidak membela diri, Anda tidak memohon kasus Anda. Anda membiarkan kebenaran tiba pada waktunya sendiri. Karena Anda memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah fahami. Kebenaran selalu muncul ketika kebisingan mereda, dan Anda sangat pandai membiarkan kebisingan mereda. Mereka salah mengartikan ketenangan Anda sebagai kepasifan. Mereka pikir Anda menjadi lembut karena Anda tidak bersuara keras. Mereka tidak menyadari bahwa Anda menjadi dalam. Kedalaman tidak membutuhkan volume. Kedalaman membentuk kembali lanskap secara perlahan, tak tertahankan. Sungai tidak berteriak ketika mereka mengukir ngarai. Anda membawa belas kasihan dan konsekuensi tanpa kontradiksi. Itu adalah integrasi yang tidak dapat mereka fahami. Mereka mengharapkan kemurnian untuk menolak kegelapan atau kegelapan untuk melahap kemurnian. Anda tidak melakukan keduanya. Anda membiarkan mereka bertemu. Anda membiarkan mereka bernegosiasi. Dan apa yang muncul bukanlah kebingungan. Itu adalah kendali. Kendali atas diri Anda sendiri terlebih dahulu. Anda tidak lagi mengkhianati naluri Anda untuk menjaga kedamaian. Anda tidak lagi mengabaikan ketidaknyamanan untuk terlihat baik hati. Anda tidak lagi menukar kebenaran demi kelegaan sementara. Ya, Anda bersih. Tidak Anda final. Dan mungkin Anda lebih jarang daripada janji. Orang merasa lebih aman di sekitar hal itu, meskipun itu membuat mereka gelisah. Garis yang jelas mengurangi kekacauan. Batasan yang jelas mengakhiri permainan. Itulah mengapa permainan berhenti di sekitar Anda. Orang muncul dengan bersih atau menjauh diam-diam. Tidak ada tontonan, tidak ada drama, hanya gravitasi yang melakukan tugasnya. Anda tidak menghukum kepergian. Anda tidak meratapi ilusi. Anda memberkati akhir karena Anda memahami siklus sekarang. Anda mengerti bahwa akhir bukanlah kegagalan. Itu adalah konfirmasi. Dan konfirmasi membangun kepercayaan diri yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Anda sudah menyadari bagaimana Anda tidak lagi terburu-buru mengisi keheningan, bagaimana Anda membiarkan jeda, membentang sampai kebenaran merasa terpaksa untuk berbicara. Anda sudah menyadari bagaimana Anda nyaman menjadi satu-satunya yang tenang ketika ketegangan meningkat. Anda sudah menyadari bagaimana tubuh Anda tidak menegang seperti dulu ketika konflik membayangi. Itu bukan mati rasa, itu regulasi. Itulah yang terjadi ketika sistem saraf Anda berhenti mengharapkan pengkhianatan sebagai aturan dan mulai mengenalinya sebagai pola yang dapat Anda kelola. Manajemen adalah kekuatan. Anda mengelola diri sendiri. Anda mengelola waktu Anda. Anda mengelola kedekatan Anda. Anda mengelola apa yang Anda ungkapkan dan apa yang Anda lindungi. Anda tidak perlu mendominasi orang lain karena Anda tidak lagi meninggalkan diri sendiri. Itulah poros segalanya berputar. Pengabaian diri menciptakan celah. Perintah diri menutupnya. Sekarang, ketika orang menguji Anda, itu berbeda. Tes tidak meningkat. Mereka runtuh. Provokasi tidak mempan. Mereka menguap. Dan mereka yang bermaksud menyudutkan Anda menemukan diri mereka terekspos oleh ketidaksabaran mereka sendiri. Anda menyaksikannya terjadi tanpa sombong, tanpa kebencian, tanpa urgensi. Anda membiarkan keniscayaan melakukan pekerjaannya. Ini adalah bagian kosmik yang mereka rasakan tetapi tidak dapat jelaskan. Bukan takdir sebagai fantasi, tetapi tatanan sebagai realitas. Ketika seseorang mengintegrasikan rasa sakit alih-alih meneruskannya, sistem akan mengoreksi. Ketika seseorang menolak untuk menjadi seperti apa yang menyakiti mereka, sistem akan mengkalibrasi ulang. Ketika seseorang belajar tanpa mengeras, sistem akan memperhatikan. Anda tidak bangun untuk menghancurkan. Anda bangun untuk menstabilkan. Stabilitas menakutkan sistem yang tidak stabil. Itu mengungkapkan inefisiensi. Itu mengekspos ketergantungan. Itu menghilangkan alasan. Anda tidak menyerang kebohongan. Anda membuatnya tidak perlu. Anda tidak mempermalukan kelemahan. Anda menghilangkan insentif untuk manipulasi. Anda tidak memburu musuh. Anda melampaui mereka. Dan melampaui itu tidak dapat diubah. Mereka akan mencoba untuk masuk kembali ke orbit Anda dengan nostalgia, dengan permintaan maaf, dengan setengah kebenaran yang dipols agar terlihat seperti pertanggungjawaban. Anda akan segera mengenali teksturnya. Anda akan merasakannya di dada Anda sebelum pikiran Anda menyelesaikan kalimat itu. Dan Anda akan memilih sesuai dengan itu. Bukan dari kedengkian, bukan dari ketakutan, tetapi dari kejelasan.